Assalamualaikum Tat. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang. Ini kan mau menanyakan tentang fikih difabel. Pertanyaan pertama ini apa definisi difabel dalam perspektif Islam? Menurut Islam itu kayak gimana? Bagus nih, tanya bagus nih. Difabel dalam Islam itu ya, itu merujuk ke keterbatasan fisik. Terus, Jadi bukan hanya fisik, itu ada mental sama sensorik yang mengurangi sebagian fungsi dari tubuh manusia itu. Nah, Islam itu juga mengenal konsep uzur. Uzur itu halangan. Nah, itu yang bakal jadi dasar keringanan atau rukhsah di hukum ibadah. Itu. Ya. Terus kalau bagaimana Islam memandang penyandang disabilitas Pak? Ini, kalau dalam Islam itu sangat memuliakan orang-orang disabilitas. Orang spesial. Tertulis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang berbunyi semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan tentang ketakwaannya aja. Gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga memberikan kehormatan yang sangat tinggi pada sahabat-sahabat difabelnya. Nah, misalnya ini Abdullah bin Maktum. Nah, itu. Terus kalau untuk kewajiban sholat dan puasa ini bagi penyandang disabilitas itu wajib apa enggak wajib Pak? Kalau sholat itu kan termasuk ibadah oleh. Kalau itu ya wajib. Kalau puasanya Tapi sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalnya dia bisa duduk, ya duduk. Berbaring. Bahkan yang isyarat aja nggak apa-apa. terus kalau yang puasanya Puasa juga wajib buat yang mampu. Nah, tapi Allah itu ngasih keringanan. apa keringanannya Pak? Nah, keringanan bagi yang tidak mampu dengan fidyah atau pengganti lainnya sesuai keadaan. Islam tuh enak kok. Ya. Terus kalau untuk cara berwudu ini gimana ya Pak? Nah, Apa kalau pakai tayamum untuk penyandang disabilitasnya? itu tergantung. Nih, kalau wudhu ini dapat dibantu sama orang lain. Kalau mereka penyandang disabilitas itu nggak mampu ngelakuin sendiri. Nah, kalau air tidak ada atau nggak memungkinkan, itu juga tayamum diperbolehkan. Prinsipnya itu memudahkan, bukan memberatkan. Enak bro, bisa. Terus kalau hak-hak untuk penyandang disabilitas dalam Islam ini itu apa aja ya? Hak beribadah dengan layak tuh. Hak mendapatkan fasilitas ibadah yang sesuai. Nah, hak atas dukungan sosial, ekonomi, sama pendidikan juga. Terus nggak boleh diskriminasi atau ngebully orang disabilitas nggak boleh loh kayak gitu. Ya, nggak pernah saya tahu. Kamu nih, muka-muka pembuli. Ini baik saya kata rasa tidak. Iya, muka-muka pembuli kamu ini. Nah, kalau untuk bagaimana ini masyarakat dapat mendukung penyandang disabilitas? Itu gini, masyarakat sekitar kan, Iya. itu bisa masyarakat tuh menciptakan lingkungan ibadah yang ramah buat penyandang tersebut, terus ngasih bantuan fisik, emosional dan sosial. Nah, terus menghilangkan stigma yang negatif. Nah, contoh stigma negatif ini gimana ya? Nah, contohnya gini, kayak misalnya nih, ada orang disabilitas, mohon maaf kakinya nggak ada satu. Ya. Nah, jadi dipandang negatif, dipandang rendah orang. Kamu boleh kayak gitu. Nah, terus masyarakat juga harus mendorong kasih fasilitas masjid, terus lembaga pendidikan dan lain-lain lah. Paham kan maksudnya? Paham. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ya, apa tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah? Oh gini. Pasti kan kalau penyandang disabilitas ini pastilah ada rasa malas-malasnya karena kekurangan gitu. Nah, kalau kendala fisik nih dalam menjalankan rukun ibadah itu tantangannya tuh. Ya kan tantangan kan tadi. Ya, tantangannya. Terus kurangnya fasilitas ibadah itu yang ramah buat penyandang difabel kekurangan itu
Terus ya nggak boleh stigma atau pandangan negatif dari masyarakat, nggak boleh. Terus kurang pemahaman fikih, difabel di kalangan pengajar agama, kayak ustadz tuh kurang tuh nggak boleh kayak Ya. gitu. Terus kalau bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang fikih di bab. Nah, itu tugas semua orang kalau kayak gitu tuh. Jadi kita, Kita ya dong, karena apa ya, kita sebagai masyarakat itu harus ngasih edukasi ke sesama. Nggak tahu itu di masjid kayak majelis taklim kayak di sosmed kayak terus lembaga pendidikan itu harus dikasih. Terus mendorong pengembangan kajian fikih kontemporer, terus kolaborasi antara ulama, akademisi, dan praktisi disabilitas. nah, nih, bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara kewajiban ibadah dan kebutuhan penyandang disabilitas? Kalau itu sih kita harus ngutamain makosid syariah. Maksudnya ini, kemaslahatan jiwa, kesehatan, dan kemampuan. Udah, itu aja. Masa nggak paham? Anak kuliah nggak paham gimana sih? Ini yang nggak paham. Kamu diam aja ini. Diam aja dari tadi ini, Tat. Aduh. Kalau ini, untuk apa peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas? Lebih ke keluarga sih, gimana mendukungnya itu, Tat? Nah, kalau dukungnya tuh kayak Kalau masyarakat, kalau untuk keluarga nih, dari gimana? keluarga misalnya ada yang salah satu Ya. menyandang disabilitas, itu Ya. kalau secara emosional kita harus kasih hal positif ke dia. Ya, Kita Pak. kasih dukungan lah. Kasih uang. Yang nggak uang juga. Nah, Kamu itu, ini Pak. bodoh jadi mahasiswa ini. Aduh. Gimana? Diem, total ini lo diem, total. Iya kamu nih. Kamu tuh harus kasih semangat dia gitu loh. Kasih hal yang positif gitu loh. Iya. Terus keluarga juga harus ngasih fasilitas. Nah, pendampingan tuh Ya, wajib. sap. Kalian. Nah, yang terakhir nih, bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas? Nah, kalau kayak gitu kita ngasih aksesibilitas pada tempat ibadah tuh. Contohnya, terus fasilitas transportasi, Ya, sama apa pengajaran yang inklusif tuh. Nih, contohnya nih, misalnya ada, mohon maaf, orang buta, netra tuh. ya, Di jalan tuh kan, kalau di pinggir jalan tuh, ya, itu ada jalan yang gunduk-gunduk tuh. gunduk-gunduk. Nah, gunduk tuh, nah, itu tujuannya kalau misalnya orang buta pakai tongkat tuh bisa tahu, oh ini ya jalannya. Gitu loh contohnya. Nah, Ya, ada yang pertanyaan lagi nggak? apa? Sudah Riko ini. Nah, udah itu aja. Pesan Ustaz nih buat kalian nih. Nah, pertanyaan ini, Tat. Apa ini? Ini cuma satu. Apa? Kalian udah besar. Sholatnya dijaga ya. Ya, iya, Tat. Apa mahasiswa kan kalau jauh dari Ini rumah. saya sudah kopian loh, Tat. Sholat tuh aduh. Sholat, puasa dijaga. Jangan zina sama lawan jenis. Apalagi kayak keluar-keluar sana dukun-dukun kayak gimana baik. Ini kan kau tahu tentang dukun ini, Tat. Dulu Ustaz juga gitu. Makanya Ustaz bisa ngomong. Lalu Ustaz tobat. Jadi dulu minum-minum gitu, Tat. Jadi kita. Dari Tat. Terima kasih ya. Oke. Ya, Tat. Matur suwun, Tat. Oke, sama-sama.